Silakan Pak Eko. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Eko Yudo Tamtomo dari Diabetic Online Free yang nanti Bapak akan masuk ke dalam kelompok Miracle of Breath Indonesia. Malam ini saya akan mempresentasikan kembali seperti dengan malam-malam sebelumnya. Mungkin kalau malam sebelumnya terlalu panjang, malam ini akan presentasi tentang bagaimana cara memasuki grup dan apa benefit yang Anda terima dari antidiabetik ini. Antidiabetik ini adalah sebuah komunitas yang tadinya adalah komunitas kecil, tapi sekarang beranjak besar dengan kurang lebih anggota 16.000 orang dari seluruh Indonesia dan dilakukan secara online. Tujuan kami tentu saja adalah berusaha mengurangi penyakit diabetes yang selama ini memang membuat banyak masyarakat menderita. Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa penyakit diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kami punya cara tersendiri, yaitu bahwa sebenarnya penyakit diabetes bisa disembuhkan asal kita mau membuka wawasan, Bapak Ibu. Jadi penyakit diabetes itu bukan penyakit yang datang begitu saja, tapi adalah penyakit yang memang kita buat sendiri. Dalam membuat seseorang sembuh dari diabetes, pikiran-pikirannya harus terbuka, wawasannya harus dibuka. Seseorang harus mengetahui apa penyebabnya, maka dia akan bisa menghindari dan bahkan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa diabetes penyebabnya adalah identifikasi makanan yang salah. Orang-orang yang sakit diabetes selalu terindikasi mengalami hiperglikemia atau orang-orang yang kelebihan gula, kelebihan glukosa. Dan ternyata glukosa itu adalah hasil dari metabolisme dari sebuah rumus kimia yang kita masukkan dalam tubuh dalam bentuk karbohidrat. Nah, cuman permasalahannya kita tidak tahu karbohidrat itu apa. Kemarin kalau kita bicara dengan salah seorang peserta di sini, karbohidrat tidak jauh dari makanan-makanan seperti nasi, umbi-umbian, roti, tepung-tepungan, itu saja. Padahal lebih dari itu. Dalam pelatihan ini, Bapak Ibu akan menerima apa itu penjelasan karbohidrat dan kenapa kita sakit. Kita mengalami keracunan karbohidrat. Karbohidrat itu sebenarnya sumber tenaga yang penting. Manusia mengenal 3 nutrisi makro. Ya, nutrisi makro itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Tetapi untuk orang yang diabetes, sepertinya karbohidrat tidak boleh lagi digunakan. Dan ini memang berseberangan dengan para dokter. Kenapa? Karena para dokter selalu mengatakan karbohidrat penting. Tapi untuk kita, untuk orang diabetes itu tidak penting dan membahayakan. Karbohidrat itu bisa dihindari. Karbohidrat bisa dihindari. Tapi harus kita identifikasi dari mana sumber-sumbernya. Karbohidrat itu berasal dari kata-kata karbon dioksida dan hidrat. Kalau andai kata kita bicara karbon dioksida, maka kita bicara gas. Hidrat itu sama dengan hidro, air. Berarti ada CO2 dan H2O. Siapakah organisme di alam ini yang menggunakan kedua itu? Apakah manusia? Bukan. Manusia menggunakan O2 dan H2O. Oksigen dan hidrat. Apakah hewan? Hewan tidak. Hewan menggunakan O2 dan H2O sama. Lalu apa unsur yang ketiga di organisme yang biasa menggunakan ini? Ternyata adalah tanaman. Tanaman dalam proses respirasinya, pernapasannya, dia menggunakan CO2, kebalikan dari manusia dan hewan, dan memerlukan air. Ya, manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tumbuhan menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Lalu apa? Clue yang kita tangkap dari sini, ternyata semua produk karbohidrat itu dihasilkan oleh tanaman. Dari mulai akarnya,
dari batangnya, kulitnya, daunnya, buahnya, bijinya. Artinya, sayangnya, semua produk-produk karbohidrat itu kita konsumsi. Makanya, kita akan mengalami hiperglikemia apabila kita tidak mampu menakar berapa jumlah karbohidrat yang kita makan, berapa jumlah tanaman yang kita masukkan dalam tubuh kita. Anda tadi hanya berpikiran bahwa hanya nasi, hanya roti, hanya tepung, hanya umbi-umbian saja yang menjadi karbohidrat. Ternyata sayur-sayuran, daun-daunan itu mengandung karbohidrat. Kenapa saya sebut karbohidrat? Karena ternyata sayur-sayuran itu mengandung selulosa. Selulosa itu kata serat, gula dari serat. Kalau andai kata kita bicara mengenai buah, maka ada fruktosa, gula dari buah. Nah, kalau andai kata kita bicara susu, ada yang namanya laktosa, gula dari susu. Jadi susu sebenarnya adalah bagian dari karbohidrat. Kalau andai kata kita bicara buah, buah apapun selama itu dihasilkan oleh tanaman, maka itu adalah karbohidrat yang berisi dengan vitamin. Ditambahkan vitamin. Jadi ada vitaminnya, ada mineralnya. Ya. Apakah buah juga karbohidrat? Ya. Tapi ada vitaminnya, ada mineralnya. Jadi jangan salah. Selama ini kita beranggapan kebalikannya. Itu vitamin yang berkarbohidrat. Tidak. Itu adalah karbohidrat yang bervitamin. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang kita pikirkan. Yang paling banyak adalah karbohidrat. Apabila kita salah mengidentifikasinya, maka kita akan mengalami kelebihan gula. Nah, permasalahannya, hampir semua makanan yang ada di dunia ini itu adalah produk-produk tanaman. Kita lihat kalau andai kata semua di supermarket, di pasar, di swalayan, apapun, minimarket dan sebagainya. Apabila Bapak melihat lorong-lorong yang ada di sana, Bapak Ibu akan melihat bahwa lorong-lorongnya penuh dengan semua snack, semua minuman, semua apapun yang manis, dan semua apapun yang terbuat dari tumbuhan. Artinya itu karbohidrat semua. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, berapa dalam satu lorong atau dua lorong atau semua lorong yang ada di supermarket yang memberikan makan protein? Semuanya karbohidrat. Jadi saat ini kita hidup dalam dunia yang berada dalam kondisi lautan karbohidrat dan kita dipaksa untuk secara tidak sadar memakannya karena pengetahuan memberi bahwa semuanya akan baik buat tubuh manusia. Tidak, kita akan mengalami keracunan karbohidrat. Nah, kemudian apa itu protein? Protein itu pasti datang dari yang sifatnya protein berasam amino 9 dari esensial. Datang dari mana? Dari hewani. Nah, di sini Bapak bisa memilih makan makanan yang ternyata bisa memperbaiki tubuh manusia. Baik, kita akan bicara dulu mengenai sistem metabolisme tubuh manusia. Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa kami ceritanya menyelenggarakan ini tujuannya untuk membuka wawasan sehingga Bapak Ibu punya kemampuan mengidentifikasi sebelum makanan itu masuk ke tubuh kita dan meracuni tubuh kita atau menyembuhkan tubuh kita. Perlu saya sampaikan, tubuh kita itu bersifat holistik. Holistik itu artinya begini, segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita itu saling berkaitan. Apabila salah satu sakit, maka yang lain akan sakit, mempengaruhi yang lain jadi sakit. Diabetes diketahui itu adalah kesalahan metabolisme diakibatkan sumber-sumber makanan yang keliru. Kalau andai kata Bapak mengalami hiperglikemia karena kemampuan pankreas menghasilkan insulin berkurang, karena tubuh kita dibanjiri oleh karbohidrat yang terus-menerus, maka biasanya tubuh akan mengalami malfungsi atau kekacauan dalam melakukan tugasnya. Nah, saya akan berikan contohnya. Ya, Bapak Ibu. Saya akan mulai dari kepala sampai ke kaki. Bagaimana kelebihan gula, kelebihan karbohidrat itu bisa meracuni tubuh kita dan menimbulkan penyakit.
Makanya diabetes dianggap sebagai ibu dari segala penyakit. Ya. Apabila tubuh mengalami keracunan karbohidrat, sebenarnya saya jelaskan dahulu bahwa sekali lagi karbohidrat adalah sumber tenaga, sumber daya tenaga. Tapi jangan dimakan berlebihan. Kalau andai kata dimakan berlebihan, kita akan mengalami kelebihan sumber tenaga. Sumber tenaga itu mengakibatkan keracunan. Ya, tubuh pertama kali mungkin masih bisa menampungnya. Protein kita, sel-sel protein kita masih bisa menampung kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat itu akan disimpan dalam lemak. Sekali lagi, jadi karbohidrat menjadi glukosa, ya, kemudian menjadi glikogen. Apabila 18 jam ternyata dipakai, dia akan menjadi lemak. Orang akan menjadi gemuk. Itu menjadi jawaban dari pertanyaan Bu Carol, ya, mengenai obesitas. Orang cenderung obesitas apabila dia terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat menjadi glikogen dan glikogen menjadi lemak. Ya, paham ya, Bapak Ibu? Mudah-mudahan Pak Fauzi manggut-manggut, mudah-mudahan mengerti. Kemudian, apabila dia sudah melewati batas kemampuan tubuh menerima glukosa, maka tubuh akan mengalami yang namanya glikasi. Glikasi dari kata ikatan kovalen antara protein dan gula. Jadi gula dan protein itu bisa bersenyawa sebenarnya, bisa menyatu. Dan pada saat menyatu, maka protein yang sebenarnya punya fungsi tugas. Perlu saya beritahu bahwa ada 37 triliun protein di tubuh kita. Dia bertugas macam-macam, dari mulai rambut, menjadi mata, menjadi gigi, menjadi organ-organ kita, semuanya ada 37 triliun. Dan semuanya punya tugas. Itulah tugas protein, sel-sel protein. Nah, kalau andai kata dia mulai kelebihan sumber tenaga, dia makin lama makin panas dan makin keracunan. Akhirnya terjadi glikasi. Karena terjadi glikasi, terjadilah masalah pada kesehatan kita. Masalah pertama yaitu biasanya disebut retinodiabetik. Itu biasanya terjadi pada mata. Kemampuan mata kita menjadi berkurang, kita akan mulai blur dalam melihat, ada katarak, ada retina, ada mulai perukaan pada mata dan sebagainya. Yang kemudian tekanan bola mata juga makin berat, makin tinggi, yang itu salah satu bagian dari tugas-tugas protein pada mata yang tidak bisa dilakukan lagi oleh mata. Kenapa? Karena ada terjadi glikasi. Nah, prinsip glikasi itu merusak prinsip regenerasi sel. Ya, mohon Bapak Ibu bisa menangkapnya, bahwa manusia kenapa bisa berusia lama? Karena regenerasi sel berjalan bagus. Saya akan berikan contoh. Wajah Bapak Ibu sekalian, itu adalah wajah yang saat ini usianya mungkin 40, 50, 60. Apabila kita melihat wajah kita 20 tahun yang lalu, pasti berubah. Ya. Oh, dulu kelihatan muda, lebih terang. Nah, pada saat kita mandi, kita kadang menggosok wajah kita, ya. Ternyata ada kulit-kulit yang mulai terkelupas dan kemudian hilang. Daki orang menyebutnya, ya kan? Daki, ya. Nah, itu daki adalah bagian dari regenerasi sel. Dari tubuh, dari usaha tubuh untuk mengganti sel-sel yang mati, tapi kemudian menggantikan dengan sel-sel yang baru. Itu ada jaraknya, ada daurnya. Biasanya sekitar 30 hari sampai 45 hari. Jadi, sel-sel akan mati diluruhkan, dan kemudian akan dibuat oleh tubuh sel-sel yang baru. Jadi muka kita nggak akan makin tebal. Logikanya kalau andai kata wajah kita dimulai dari saat bayi pada saat dilahirkan, pada saat usia 40-50, wah seharusnya muka kita udah tebalnya tambah mungkin ya 30 cm. Tapi faktanya enggak. Wajah kita tetap halus. Kita tetap bisa merasakan. Kenapa? Karena terjadi regenerasi sel. Apakah itu terjadi pada organ lain? Semuanya begitu. Organ-organ kita itu terbuat dari sel-sel yang kemudian hidup dan mati. Dan kemudian dibuat lagi. Ada sel-sel yang mati, dan kemudian sesudah mati, tubuh akan membuat sel-sel baru lagi. Itu namanya prinsip regenerasi sel.
bagian manapun, tangan kita, kaki kita, jantung kita, organ kita yang lain, misalnya pankreas, paru-paru kita, dan sebagainya. Dia menggunakan prinsip itu. Termasuk juga darah. Darah berapa lama? Sekitar 4 bulan, 120 hari. Ada sel-sel yang dibuat, tapi juga ada sel-sel yang mati dan harus dibuang. Begitulah manusia melakukan perbaikan pada kesehatannya. Apabila orang mengalami sakit mata pada saat yang saya sebutkan dari retinodiabetik, itu terjadi karena sel-sel tadi tidak bisa berganti. Tidak bisa bergantinya karena kenapa? Ternyata gula apabila mengganggu protein, maka sel-sel tadi tidak bisa meregenerasi. Dia mendegenerasi. Gula punya sifat mendegenerasi. Saya akan berikan contoh logis yang jauh lebih mudah diterima. Apabila Bapak Ibu ingin dioperasi di suatu rumah sakit, ya Bapak Ibu sekalian, pasti para dokter akan meminta paling tidak Bapak Ibu gula darahnya rendah 150 setinggi-tingginya. Kenapa? Apabila lebih dari itu, maka Bapak Ibu akan sulit untuk sembuh dari operasi. Itu persyaratan dari dokter. Karena kenapa? Mereka punya prinsip yang sama. Gula selalu mendegenerasi. Sehingga terjadinya regenerasi sel tidak terjadi sama sekali. Itu di mata ya. Bagaimana kalau di jantung? Sudah pasti sama. Kalau andai kata jantung juga, jantung itu terbuat dari protein. Dari protein. Cuman dia membentuk satu kelompok kerja. Kelompok kerjanya adalah memompa darah. Tapi terbuat dari sel-sel protein. Orang menyebutnya otot jantung. Nah, apakah otot jantung akan terglikasi? Bisa. Kalau andai kata orang terlalu banyak gulanya, maka sel-selnya juga terlalu banyak mengandung gula yang menimbulkan glikasi. Otot jantung akan mulai bermasalah. Bukan hanya itu, bukan hanya kardio ya. Jantung disebut kardio. Vaskulernya juga iya. Vaskuler itu pembuluh darah. Pembuluh darah kita panjangnya minta ampun, bermil-mil kalau andai kata diurai. Nah, semua pembuluh darah itu juga bermasalah. Maka orang-orang kalau andai kata mengenal stroke, mengenal bocornya pembuluh darah, salah satunya pasti diakibatkan karena gula. Di mana pembuluh darah itu tidak berfungsi lagi seperti seharusnya karena gula mengglikasi. Bapak Ibu bisa googling glikasi itu apa, jadi akan mengerti di sini. Kemudian hipertensi. Hipertensi apakah terjadi karena diabetes atau karena gula? Ya. Saya akan berikan contoh Bapak Ibu sekalian ya. Kalau andai kata seseorang punya contoh lemak 1 genggam 100 gram ya, 100 gram lemak. Apakah itu lemak dari ayam atau lemak dari kambing atau lemak dari sapi? Silahkan Bapak bisa pilih. Kemudian Bapak Ibu timbang sekitar 100 gram dan kemudian masukkan ke dalam mangkok yang terbuat dari aluminium. Kemudian Bapak Ibu punya satu mangkok lagi yang isinya gula, timbang 100 gram dan kemudian pastikan bahwa dua-duanya sama seimbang. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam tungku. Kita punya kompor biasanya 2 ya, kanan kiri, kompor gas. Kemudian Bapak nyalakan dengan suhu yang sama. Anggap saja suhunya sekitar 80 derajat Celcius. Dalam waktu 5 menit, dua-duanya akan mencair, Pak. Ya, dua-duanya akan mencair. Lalu apa yang terjadi? Kalau andai kata 5 menit, 2 juga akan mencair. Bagaimana kalau 10 menit? Ya, dua-duanya mencair. Cuman bedanya, lemak tetap dalam viskositas yang sama, kentalannya sama. 5 menit atau 10 menit, dia akan kentalnya sama. Tapi kalau gula, dia mencair, begitu masuk 10 menit, dia akan mulai mengental kembali. Apa namanya? Karamelisasi. Betul ya, Pak Fazi ya? Ya. Gulanya akan mengkaramel, dia akan mulai mengeras. Gula yang mencair, jadi mengeras kembali. Lalu bagaimana kalau andai kata sebelum itu mengeras, saya campurkan. Saya campurkan karamel tadi ke dalam lemak. Apa yang terjadi? Ternyata
Lemak yang tadinya mencair itu akan jadi semakin kental dan kemudian bahkan dia mulai mempengaruhi kekentalannya jadi makin kental. Jadi minyak yang tadi dicari jadi kentalnya sama kayak gula. Apa yang terjadi? Itulah ikatan kovalen antara gula dan lemak. Itu umurnya berapa? 10 menit. Bagaimana kalau andai kata itu terjadi pada tubuh kita? Kita makan karbohidrat, karbohidrat di metabolisme menjadi gula, menjadi glukosa, menjadi glikogen. Di darah kita ada yang namanya lemak darah atau triglycerid. Berapa usia Bapak? Mungkin 40-50 tahun. Berarti 40-50 tahun kita memasukkan gula ke dalam lemak-lemak darah kita dan kemudian lemak darah kita yang seharusnya cair menjadi kental. Itu yang mengakibatkan hipertensi. Ya. Jadi darah kalau andai kata kental, tekanan akan naik, kerja jantung akan makin berat. Kardiovaskuler yang terganggu. Kembali karena masalah gula. Itu baru yang kedua. Salah jantung dan pembuluh darah. Bagaimana yang ketiga? Nefropati diabetes. Nefro itu adalah dari kata filter pada ginjal. Orang yang mengalami kelebihan gula, maka sekali lagi dia punya sifat mendegeneratif ginjal, mendegeneratif. Saya sudah sampaikan, itu terjadi pada wajah, terjadi pada organ-organ kita. Organ kita seharusnya bisa mengurusi dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Setiap kerusakan yang terjadi bisa dia bereskan. Seharusnya demikian. Sampai usia tua, sampai pada akhirnya kita dipanggil Tuhan dengan cara yang wajar. Tapi kalau andai kata Bapak Ibu sekarang bertanya dengan seseorang itu meninggal, pasti tanya, sakit apa Bapak itu? Sakit apa Ibu itu? Saudara kita sakit apa? Pasti begitu pertanyaannya. Sakit apa? Tidak ada pertanyaannya. Oh, ya. Semoga orang itu sehat terus. Tidak pernah orang meninggal karena suatu yang wajar. Selalu karena sakit. Ya, Bapak Ibu. Nefropati artinya ginjal. Ginjal yang bermasalah. Bapak Ibu tahu ginjal tugasnya ada berapa? Tugasnya ada 3. Dia punya netralisasi, punya fungsi menetralisasi. Kedua, dia punya fungsi filtrasi. Ketiga, dia punya fungsi absorpsi. Saya akan jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Yang disebut dengan fungsi netralisasi, ternyata ginjal itu punya tugas menyaring darah. Jadi semua pembuluh darah nanti bermuara ke ginjal. Ginjal langsung menyaring semua menetralisasi darah yang berpH rendah. Berapa sih pH manusia? Di sini kalangan kedokteran banyak yang tidak sepakat dengan kami. Ternyata manusia punya yang namanya pH. Potensial hidrogen. Nah, pH itu biasanya kita kan ngurusin soal tanaman atau ngurus ikan, ya kan? Oh, ikan yang sehat kalau Anda kata pH-nya sekitar 7. Tanaman paling enggak di 6 sampai 6,5 atau sampai 7. Begitu ya. Nah, kalau Anda kata pengen sehat ya tambah dolomitnya atau dipastikan airnya basahnya cukup. Berapa pH yang manusia butuhkan? 7,35. Tapi orang yang diabetes biasanya selalu di bawah itu. Yang satu muka ada yang bahkan 3. Itu 3 udah kayak cuka. Darahnya bukan rasanya asin, tapi asam. Dan itu biasanya para dokter nggak terlalu pusing. Karena selalu yang dicari adalah mekanisme tubuh mereka. Metabolisme. Tidak pernah dilihat dari pH. Apabila saya punya ikan Pak. Ikan itu terbagi 2 jenis sebenarnya. Yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air laut itu hidup di 8,2 sampai 8,6 pH-nya. Ikan air tawar itu hidup di antara 6 sampai 7. Sehat dia. Saya punya ikan mujair yang ikan air tawar di pH 6 sampai 7. Dia akan hidup sehat.
Diberi makan apapun dia akan gemuk. Ikan air laut juga demikian. Nah, sekarang kalau saya tukar ikan tenggiri yang biasa di laut, saya masukkan ke air rawa. Apa yang terjadi? Mati dia. Kenapa? Karena pH nggak cocok. Bagaimana dengan ikan air tawar yang saya masukkan laut? Mati juga. Kenapa? pH-nya nggak cocok. Tanaman padi itu di 6-7, Pak. Kalau andai kata dia di tanaman padi itu saya taruh di pH yang rendah, misalnya 5, dia akan mulai kurus dan mati. Jadi apabila menanam sesuatu atau mengurus sesuatu, atau memelihara sesuatu, biasanya perhatikan pH-nya. Apakah manusia butuh pH? Pasti 7,35. Nah, ginjal adalah salah satu yang menetralisir. Apabila pH dia turun, maka ginjal akan berusaha menaikkannya. Bagaimana cara menaikkannya? Yaitu dengan membuat natrium bikarbonat. Dia akan membuat sekresi natrium bikarbonat yang diambil dari natrium dari garam-garaman yang kita makan dan karbonat yang kita ambil dari tulang. Oh, kok ambil dari tulang? Ya, karena karbonat itu sama dengan kapur. Nah, produk tubuh yang masih mengandung kapur itu adalah tulang. Tulang itu bukan hanya sekedar sebagai tulang rangka kita, tidak. Tapi dia juga deposit dari kapur, kalsium. Apabila seseorang mengalami kekurangan pH, maka itu tubuh yang akan lakukan. Dia akan mengambil natrium dari garam-garaman yang kita makan dan mengambil kalsium dan dari tulang. Apa yang terjadi? Osteoporosis. Kalau andai kata terjadi setiap hari. Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu akan berakibat pada tulang kita kalau kita tidak bisa mengidentifikasinya dengan benar. Itu fungsi pertama, netralisasi. Tubuh akan menetralisir keasaman yang datangnya dari makanan kita dengan membuat sekresi natrium bikarbonat pada ginjal dan kemudian menyebarkannya lewat darah di seluruh tubuh. Satu, fungsi netralisasi. Yang kedua, fungsi filtrasi. Ginjal punya sifat menyaring limbah. Ada limbah-limbah yang Anda pilih, ada pula yang akan dipertahankan. Contohnya, orang yang sakit gula, dia akan kebanyakan limbah gula, limbah glukosa. Bapak Ibu suka kencing malam? Ya, itu adalah bagian tugas dari filtrasi. Kencing malamnya kenapa? Apabila gula di bawah 120, maka ginjal akan berusaha mengeluarkan cairan gula itu dan ditampung di kandung kemih. Akibatnya apa? Orang-orang akan kemihnya penuh dan terbangun dan berusaha mengeluarkannya. Itu terjadi bukan hanya satu kali, berkali-kali dalam satu malam. Itu adalah fungsi filtrasi. Yang kedua, filtrasi ini tidak hanya satu gula saja, banyak. Di situ ada ureum, di situ ada urea, di situ ada banyak limbah-limbah yang kita tidak perlukan, yang akhirnya menjadi urin yang menjadi kita buang setiap hari itu. Itu adalah hasil limbah-limbah dari metabolisme tubuh kita. Itu adalah fungsi filtrasi. Ketiga, fungsi dari absorpsi. Apabila dia ternyata menemukan produk-produk protein yang keluar terlalu banyak, maka dia akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh. Karena itu ternyata adalah produk-produk penting. Misal albumin. Albumin itu punya tugas supaya pembuluh darah kita selalu bisa pori-porinya menutup sehingga plasma darah tidak bocor. Itu fungsi albumin. Nah, kalau andai kata protein-protein ini terbuang, maka kita akan sakit. Oleh karena itu, diaturlah oleh ginjal supaya ada yang namanya absorpsi, akan diserap kembali apabila ada limbah yang dianggap masih berguna. Itu fungsi ginjal. Nah, bagaimana kalau andai kata orang-orang yang sakit diabetes tidak mampu beregenerasi ginjalnya? Ginjalnya akan rusak. Karena ginjal yang akan rusak, Bapak Ibu akan mulai terkena kreatinin yang jumlahnya naik. Kreatin dari kata kreatinin dari kata kreatin. Itu suatu hasil metabolisme protein dalam tubuh kita. Kreatin sangat penting.
Biasanya di wanita itu 0,9 paling tinggi, dan di pria itu 1,2. Apabila Bapak Ibu lebih dari 1,2, maka ginjal dianggap terganggu. Kalau andai kata sampai 5, maka seseorang 4-5, maka dia harus mengalami hemodialisa, cuci darah. Bayangkan ya, dari sakit diabetes yang mengurangi kemampuan regenerasi dari ginjal dan kemudian ginjal yang rusak. Nefropati diabetik itu yang ketiga. Ada lagi masalah yang disebabkan oleh gula. Tadi saya sudah bicara mengenai osteoporosis, bukan? Ada lagi yang mulai ditakuti, osteoartritis. Osteoartritis dan osteoporosis itu diakibatkan karena turunnya pH darah. Sekali lagi, pH darah yang rendah biasanya akan membuat tubuh akan berusaha menaikkan kembali. Cuman sayangnya mekanisme tubuh akan berusaha menaikkan dengan cara mengambil deposit dari tulang dan juga sinovial. Sinovial itu adalah bahwa sendi-sendi tulang kita itu ada bantalan-bantalannya. Di ruas-ruas tulang belakang kita ada bantalan-bantalannya. Sinovial. Tubuh pada saat menghadapi pH turun, yang pertama kali bukan diambil tulangnya dulu, Pak. Bukan dari sel-sel tulangnya. Ya, tapi yang diambil adalah sinovialnya. Bantalan-bantalannya dulu diambil. Makanya orang-orang itu akan terkena osteoartritis, di mana lututnya mulai terasa sakit, ya biasanya begitu. Itu bukan rematik loh, jangan salah. Itu adalah osteoartritis. Dan biasanya ada yang kena HNP. Saat tulang-tulang belakangnya makin merapat. Karena kenapa? Karena cairan antaranya mulai terambil. Dan itulah yang mengakibatkan ankylosing. Orang yang sampai bergerak sakit sekali. Karena kenapa? Karena bantalan tulangnya sudah mulai habis. Karena pH kita yang rendah. Itu penyebabnya. Osteoartritis, osteoporosis. Terus yang kelima, neuropati. Neuro dari kata saraf. Orang yang terkena hiperglikemia, kelebihan gula ini, akan mengalami degeneratif pada semua sel-sel tubuhnya, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya maksud dengan sel tubuhnya? Biasanya yang pertama kali adalah kaki, karena kaki adalah daerah yang paling jauh dari jantung, di mana gerakan darahnya menjadi jauh lebih lambat, karena dia harus mengalir ke kaki, kemudian untuk mengangkat lagi cukup sulit. Karena suplai oksigen dan nutrisinya kurang, maka bagian kaki adalah daerah yang paling sulit untuk disembuhkan. Kenapa? Karena kalau andai kata terluka, biasanya kaki agak lama. Lalu bagaimana dengan orang diabetes? Ternyata sama. Orang diabetes akan mengalami gangguan pada saraf perasa dulu biasanya. Dia mengalami gangguan degeneratif, di mana sel-sel tidak bisa berganti. Karena sel-selnya tidak bisa berganti, akibatnya mulailah orang mengalami neuropati, di mana biasanya sel-sel yang sudah kedaluarsa ini, tapi tidak ada penggantinya, akan mulai konslet dia, mulai nggak bisa kerja. Dia tidak bisa memberikan sinyal-sinyal yang benar. Orang menyebutnya saraf periferi, saraf tepi. Nah, apa yang terjadi? Dia akan mulai terasa biasanya kesemutan. Kesemutan biasa akan diikuti rasa kebas-kebas, atau kadang rasa panas, atau ditusuk-tusuk jarum, atau ditusuk kaca, atau bahkan ditusuk paku. Dan itu bisa menjalar dari mulai kaki ke paha, kemudian sampai ke telapak tangan. Dalam beberapa orang ada yang bisa sampai ke bahu, sampai ke pantat. Itu yang namanya dengan neuropati diabetik. Itu adalah ciri-ciri khas orang-orang diabetes.
Jadi apabila Bapak Ibu mengalami ciri-ciri itu, dipastikan Bapak Ibu sakit diabetes. Dan biasanya itu akan diikuti dengan perasaan yang 3 perasaan keinginan, yaitu badan makin kurus, tapi pengen makan banyak, dan pengen minum banyak, dan kencing banyak. Itu terjadi sama orang diabetes. Kenapa? Karena metabolisme mulai kacau, regenerasinya mulai tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalan dalam sistem yang sudah dibuat oleh tubuh manusia. Tubuh manusia itu bekerja dalam suatu sistem yang rapi. Cuman sayangnya karena terlalu banyak karbohidrat, maka kerapian itu akan terkacaukan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian saya akan jelaskan mengenai kenapa seseorang yang diabetes bisa makin kurus. Jadi begini Bapak Ibu, perlu saya jelaskan bahwa orang yang menderita diabetes itu orang yang sebenarnya kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat dan nanti dirubah oleh tubuh menjadi glukosa. Ya Bapak Ibu. Biasanya insulin akan segera mengurangi jumlah glukosa itu. Dia jadikan menjadi tenaga. Kita misalnya kalau berjalan-jalan, kita bisa beraktivitas, itu semuanya menggunakan tenaga dari sumber tenaga karbohidrat. Akan tetapi kalau ada insulinnya ternyata tidak bisa beregenerasi lagi, tidak bisa diproduksi lagi, apa yang terjadi? Maka darah akan mengambang dalam darah. Glukosa akan mengambang dalam darah. Nah, sekali lagi, bahwa gula seharusnya bisa masuk ke dalam sel. Kalau andai kata tidak bisa masuk dalam sel, maka akan dibuat sebagai tenaga cadangan. Tenaga cadangannya adalah lemak. Ya, dia akan menjadi tenaga cadangan. Tapi jangan bantu pertama kali insulin. Insulin itu adalah bagian tukang buka pintu sel. Kalau andai kata Bapak Ibu punya insulin, maka sehatlah kita. Karena kenapa? Semua sumber tenaga yang datang dari karbohidrat menjadi gula tadi akan dibuka, dipersilakan masuk dalam insulin. Pak, silakan masuk ya, ini pintu selnya, Bapak silakan bekerja di sana dan jadilah tenaga kita. Tapi kalau andai kata kita tidak melakukan kegiatan apapun, maka gula tadi akan dibuat menjadi lemak di jaringan adiposa di bawah kulit kita. Kadang-kadang simpan jadi fat liver dan sebagainya. Nah, ternyata insulin tidak ada. Apa yang terjadi? Orang akan selalu kelaparan. Karena kenapa? Karena gulanya tidak bisa diolah menjadi apapun. Diolah menjadi tenaga tidak bisa, diolah menjadi lemak tidak bisa. Akibatnya orangnya kurus dan selalu lapar. Nah, terus ginjal dia melakukan tugasnya. Apabila gula darah terlalu banyak, maka dia akan melakukan pembuangan gula darah menjadi urin. Urin yang dibuang, disaring sama dia, ambil gulanya, buang. Akibatnya air akan terbuang. Akibatnya orang haus terus. Orang lapar terus karena tubuhnya membutuhkan tenaga tapi nggak dapat tenaganya. Tenaganya nggak bisa, insulin nggak ada, nggak bisa masukkan ke dalam sel. Nah, bayangkan kekacauan metabolisme yang terjadi hanya karena kita salah memilih makanan. Kekacauan dari metabolisme tubuh manusia dan sistem manusia hanya karena kita kelebihan karbohidrat dan tidak bisa mengidentifikasinya. Artinya, seseorang yang sakit diabetes itu datang dari otaknya. Tidak ada yang namanya orang sakit diabetes itu datang dari keturunan. Nggak ada. Yang ada adalah kebiasaan makan dari keluarganya yang diturunkan kepada dia. Dan kemudian dibawa ke anaknya, anak ke cucunya. Begitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, ternyata semua bermula dari cara kita berpikir. Cara kita mengidentifikasi apakah makanan ini berkarbohidrat atau enggak. Apakah dia membahayakan saya atau tidak. Apakah saya memakan racun lambat atau tidak. Saya mengatakan karbohidrat racun lambat karena kenapa? Kita makan hari dapat sakitnya 20 tahun lagi, Pak.
Ya, racun yang ini racun yang menyenangkan. Karena kenapa? Kita berpesta pora, kita setiap istri kita ulang tahun, oh kita makan-makan. Anak kita ulang tahun, oh kita makan-makan. Teman kita mendapat, ayo makan-makan. Kita mendapat, oh kita makan-makan. Semuanya makan-makan. Dan tidak terasa kita sedang meracuni tubuh kita. Tapi sekali lagi, kecerdasan kita, wawasan kita, pikiran kita yang mengetahui bahwa ini sebenarnya adalah karbohidrat dan ini tidak bagus buat kita bisa membatasinya. Jadi seorang yang sakit diabetes bisa disembuhkan dari cara berpikir. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa demikian penjelasan saya, Bapak Ibu. Di sini saya akan jelaskan mengenai diabetic online free. Bapak Ibu akan ditanyakan banyak macam. Tujuannya apa sih? Bapak Ibu, apakah benar orang diabetes yang sakit diabetes yang perlu kita bantu? Sekali lagi, kita adalah komunitas sosial. Komunitas sosial. Kita menyembuhkan orang dengan memberikan wawasan supaya pikirannya terbuka bahwa sebenarnya kita bisa mencegahnya atau bahkan bisa menyembuhkan sakit dari mulai menghentikan makanan. Nah, permasalahannya adalah mau tidak kita membuka wawasan. Bapak Ibu bisa membantu banyak orang dengan cara ini. Karena sebenarnya penyakit diabetes mudah disembuhkan kalau andai kata pikiran terbuka. Kalau nggak terbuka ya sudah. Setiap bulan sudah pasti akan ada obat yang kita minum, sakit dan ada waktu yang terbuang. Dan uang yang keluar. Kalau andai kata satu bulan 500.000, ya 1 bulan ya 1 tahun ya Bapak Ibu bisa hitung. Bagaimana kalau misalnya 10 tahun? Bagaimana 20 tahun? Berapa uang yang harus kita buang untuk sesuatu yang sebenarnya kita bisa hindarkan? Bapak Ibu bisa bayangkan bukan? Banyak orang yang tidak menghargai pengetahuan ini karena mereka merasa bangga dengan membayar. Bapak itu merasa, saya banyak sekali menemukan, wah saya sudah ke Singapura, saya sudah ke Amerika, saya sudah segala macam, saya hanya ingin menyembuhkan penyakit saya sudah ke Australia segala macam. Hebatnya di mana? Keluaran uangnya hebat, keren. Enggak, buat saya itu memalukan. Pamer untuk sakit dan biaya yang kita keluarkan, menyedihkan buat saya. Kalau dipamerkan adalah bagaimana wawasan kita menjaga kita dan keluarga kita agar terselamatkan dan supaya penyakit ini tidak terturunkan. Karena wawasan kita menjadi tahu, maka anak-anak kita tahu, maka cucu-cucu kita kemudian tahu. Mereka akan terhindarkan ya penyakit yang kita mulai dari hari ini. Betul Bapak Ibu ya? Oke. Kemudian di diabetic online free Bapak akan ditanyakan segala macam oleh admin. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya admin mengetahui apakah Bapak perlu tolong atau enggak. Kami ada sekitar 19 mentor, orang-orang yang sudah sembuh dari sakit yang kemudian mau mengabdikan diri untuk mengawal dan mendampingi Bapak Ibu. Berapa jumlah yang paling banyak kita bisa bantu? Sekitar 1.500 orang saja. Itu berarti kuota. Nah, kalau andai kata orang-orang berpikir, kalian ini tidak ikhlas. Kalian jahat sekali. Kalian katanya mau bagi ilmu. Tapi kami aja yang nggak diabetes nggak mau dibagikan. Bukan begitu. Kami hanya ingin memastikan bahwa mentor-mentor kami tidak mengalami kelelahan. Kenapa? Karena pendampingan ini berumur selama 30 hari. Orang-orang yang sakit diabetes yang baca di internet tidak pernah sembuh. Orang-orang sakit diabetes yang hanya tolong saya kasih obatnya, tidak pernah bisa. Seumur hidup dia akan minum obat terus, dan seumur hidup dia hanya membaca, bagaimana caranya sembuh diabetes, begini, bla bla bla, dan sebagainya. Mentor-mentor kami adalah orang-orang yang sembuh dari diabetes, dan kemudian mengabdikan diri. Berapa jumlahnya sekarang yang sudah ikut dalam pelatihan ini? Sekitar 16.000 orang. Tapi ada 19 orang yang mau mengabdikan hidup mereka untuk menemani Bapak Ibu supaya bisa berkonsultasi. Bapak Ibu akan diberikan voice note dari kami mengenai apa yang harus dilakukan. Itu akan membimbing Bapak Ibu supaya punya pemahaman sama. Tubuh adalah sebuah sistem yang maha hebat, paling bagus, tetapi kita rusak
karena kita selama ini melakukan kesalahan. Dan voice note itu jumlahnya 111. Harus dibagikan selama kurang lebih 30 hari. Karena tidak ada orang yang bisa langsung menangkap 111 voice note itu yang kira-kira kalau andai kata dinyalakan sekitar 3 hari 3 malam. Bapak Ibu tidak akan mampu. Oleh karena itu dibagi-bagikan suaranya. 1 hari 5 voice note, 1 hari 5 voice note itu diberikan. Tetapi orang yang mendapat pengetahuan ini haruslah orang-orang yang memang berkualifikasi. Salah satu kualifikasinya adalah orang-orang yang benar sakit. Kami bantu orang sakit benar-benar. Kenapa? Karena mentor kami terbatas. Mereka bekerja siang malam loh Bapak Ibu. Ya. Di sini Bapak Ibu, admin akan memberikan alamat-alamat via WA yang Bapak Ibu bisa hubungi. Nanti akan dibantu oleh Mbak Mary. Admin-admin siapa saja akan membantu Bapak Ibu yang sakit. Kalau andai kata sakit diabetes, ini akan dibantu. Sekali lagi, kita tidak mengenakan biaya Bapak Ibu. Pasti biasanya Bapak Ibu udah berpikir, ini pasti cari duit nih, cari duit. Buat apa? Ya, selama 30 hari ini Bapak Ibu tidak akan dimintai duit sama sekali. Kunci kantong Bapak Ibu ketat-ketat. Kasih resleting, kasih gembok sekalian. Ya, tidak akan ada duit yang kita minta. Lalu bagaimana ini bekerja? Ya, biasanya orang yang merasa sembuh dan merasa berhasil, biasa akan membantu kami. Dan Tuhan yang akan menunjukkan. Biasanya begitu. Bapak Ibu. Nah, di sini sudah diperlihatkan, Bapak langsung bisa klik, nanti langsung ke WA. Nanti akan diminta nama dan beberapa hal yang berhubungan dengan data diri, penyakit, dan apa yang bisa kami bantu. Biasanya akan diminta mengenai gula darah saja, itu saja. Saya pikir ada banyak orang yang bisa berpikir dengan logika bahwa kami berusaha membantu dengan tulus. Tapi ada juga yang tidak. Tapi kalau andai kata mau bicara hitung-hitungan, ya Bapak Ibu bisa menghitung. Ya daripada menunggu sakit sampai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, coba itu ikuti dengan cara-cara ini, karena ternyata sakit kita bisa dihentikan dari pikiran kita di awal. Apabila wawasan kita terbuka, pikiran kita terbuka, maka Bapak Ibu kemungkinan sembuhnya akan semakin besar. Tapi sekali lagi, rasa bersyukur itu diperlukan. Semua yang saya dapatkan ini sudah diikuti oleh lebih dari 16.000 orang, dan ini semua berdasarkan dari pengetahuan yang valid dan literasi yang jelas. Apabila Bapak Ibu mengikuti pelatihan dalam 30 hari yang akan datang, biasanya akan diberikan dengan sumber-sumber data. Semuanya berdasarkan jurnal-jurnal dari kedokteran dan jurnal-jurnal ilmiah. Jadi saya pastikan semuanya adalah jurnal ilmiah. Bapak Ibu sudah mendengarkan bukan? Semua penjelasan saya masuk akal. Selama 1 jam saya bicara, tidak ada satupun yang berasa ngarang. Ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Ada